Ini gila. Amerika Serikat dan sekutunya sudah menghabiskan 7 miliar dolar untuk menggelar 931 serangan udara demi menghantam pasukan Houthi di Yaman. Namun ironisnya dengan effort yang maksimal seperti itu, Houthi ternyata tidak runtuh sedikit pun. Ini bukan soal seberapa hebat Houthi, tapi bagaimana kekuatan militer terbesar di dunia dapat menghabiskan sumber daya luar biasa besar untuk menghadapi kelompok yang jauh lebih miskin, namun tetap kesulitan mencapai tujuan strategisnya. Karena masalahnya mungkin bukan jumlah bom atau kecanggihan pesawat. Masalahnya adalah strategi. Dan untuk memahami mengapa miliaran dolar itu belum menghancurkan kekuatan Houthi, apalagi kemenangan strategis, kita harus melihat bagaimana perang asimetris bekerja. Pada video kali ini kita akan membedah hal tersebut dengan membongkar bagaimana persenjataan rakitan dan taktik gerilya mampu menahan dan bahkan memukul mundur kekuatan militer adidaya dengan alutsista termahal di dunia, hingga mengubah kalkulasi para analis. Apakah strategi gila ini benar-benar mampu meruntuhkan sang raksasa atau justru menyembunyikan ancaman yang jauh lebih mematikan? Simak sampai tuntas. Yang membuat Houthi sulit ditundukkan bukan karena mereka memiliki persenjataan yang lebih canggih daripada Amerika Serikat. Justru sebaliknya, Houthi memilih senjata dan medan perang yang membuat keunggulan teknologi lawan menjadi kurang menentukan. Dalam parade militer di Sanaa pada 2023, Houthi memamerkan rudal balistik dan jelajah, UAV, perahu ledak, hingga ranjau laut. Mereka bahkan mengklaim memiliki sekitar 250 personil dalam struktur mobilisasinya. Tapi bukan itu intinya. Houthi memahami bahwa jika mereka membangun angkatan laut konvensional dan berhadapan langsung dengan armada Amerika Serikat, hasilnya hampir pasti akan menjadi bencana. Karena itu mereka memilih pendekatan berbeda. Ranjau laut dan perahu ledak yang dapat beroperasi dari platform sederhana, termasuk kapal nelayan atau perahu karet yang sulit dibedakan dari lalu lintas maritim biasa. Senjata seperti ini tidak perlu mengalahkan kapal perang Amerika. Cukup membuat kapal komersial merasa tidak aman untuk melewati jalur tersebut. Hal serupa terjadi pada rantai pasokan persenjataan. Iran tidak selalu perlu mengirim sistem rudal lengkap ke Yaman. Komponen seperti sistem panduan, mesin drone, atau bagian hulu ledak dapat dikirim secara terpisah dan kemudian dirakit secara lokal. Model modular semacam ini membuat jaringan pasokan lebih tersebar dan jauh lebih sulit dilumpuhkan hanya dengan mencegat kapal pengangkut senjata jadi. Inilah inti perang asimetris Houthi. Mereka tidak berusaha memenangkan perlombaan teknologi melawan Washington. Mereka memilih alat yang membuat teknologi Amerika menjadi kurang efisien secara strategis. Strategi Houthi pada dasarnya adalah bentuk asymmetric warfare by design. Mereka tidak perlu menimbulkan korban massal untuk mencapai tujuan. Cukup membuat lawan terus mengeluarkan biaya sampai beban tersebut menjadi terlalu mahal untuk dipertahankan. Logikanya sederhana. Satu drone atau rudal yang relatif murah dapat memaksa Amerika Serikat mengerahkan pesawat tempur, kapal perang, sensor, dan rudal pencegat yang nilainya jauh lebih tinggi. Jika serangan semacam itu dilakukan berulang kali, keunggulan teknologi justru dapat berubah menjadi beban ekonomi. Ada 3 alasan mengapa kampanye AS Israel menghadapi kesulitan. Pertama, rumitnya politik Timur Tengah yang rawan memicu konflik baru. Kedua, taktik perang Houthi yang menyulitkan militer canggih Amerika. Dan ketiga, yakni keengganan Washington untuk mengirim pasukan darat ke Yaman. Houthi tampaknya memahami batas tersebut. Mereka menerapkan apa yang dapat disebut sebagai eskalasi terbatas. Dengan tidak menggunakan seluruh kemampuan yang mereka miliki sekaligus, tetapi memilih tingkat eskalasi berdasarkan kalkulasi keuntungan dan risiko. Tujuannya bukan menghancurkan Amerika atau Israel secara militer. Tujuannya jauh lebih realistis, mempertahankan posisi di jaringan Iran dan tetap mandiri, sambil menghindari tindakan yang memicu serangan balasan besar yang bisa menghancurkan organisasi mereka. Disinilah anehnya. Meski Amerika unggul jauh dalam jumlah pesawat, kapal, rudal, dan uang, Houthi punya satu kelebihan, yakni kebebasan penuh untuk menentukan seberapa jauh mereka ingin memperhebat konflik. Dan dalam perang asimetris, kemampuan untuk menolak perang yang diinginkan lawan seringkali sama pentingnya dengan kemampuan memenangkan pertempuran. Setelah 7 Oktober 2023, banyak pengamat awalnya masih melihat Houthi sebagai sekedar proksi Iran dengan persenjataan terbatas. Namun persepsi itu berubah drastis.
Hertz mencatat bahwa lebih dari setahun setelah eskalasi dimulai, semakin sedikit pihak yang masih menganggap kemampuan Houthi sebagai sesuatu yang bisa diremehkan. Rekam jejaknya cukup untuk menjelaskan perubahan tersebut. Dalam satu periode konflik, Houthi melancarkan setidaknya 20 serangan terhadap kapal komersial di Laut Merah, dengan sejumlah kapal mengalami kerusakan serius. Mereka tidak perlu menguasai lautan secara konvensional. Ancaman rudal, drone, dan perahu tanpa awak saja sudah cukup untuk meningkatkan resiko pelayaran dan memaksa sebagian perusahaan mengubah rute. Jangkauan serangannya juga memperluas persoalan. Rudal balistik Houthi berhasil diarahkan hingga Eilat, kota pelabuhan Israel di Laut Merah yang menjadi salah satu jalur penting Israel menuju kawasan Asia. Secara strategis, kemampuan menjangkau wilayah tersebut menunjukkan bahwa ancaman Houthi tidak berhenti di sekitar Yaman. Namun ada ironi lain, sebagian respon lawan justru tidak menghasilkan dampak militer yang sebanding. Serangan Israel terhadap pembangkit listrik Hassas di dekat Sana'a misalnya, memang dapat menimbulkan kerusakan dan mengganggu kehidupan masyarakat sipil, tetapi tidak otomatis menghancurkan jaringan rudal, drone, atau struktur komando Houthi yang tersembunyi. Inilah perbedaan antara menghukum sebuah wilayah dan melumpuhkan sebuah organisasi. Infrastruktur yang mudah terlihat dapat dihancurkan dari udara, tetapi kemampuan militer Houthi tersebar, bergerak, dan sebagian berada di bawah tanah. Alurnya kini makin jelas. Houthi yang awalnya cuma dipandang sebagai kelompok bersenjata biasa, terbukti tetap bisa mengacaukan pelayaran internasional dan menjangkau wilayah Israel meski terus diserang berbulan-bulan. Persepsi publik pun berubah, bukan karena Houthi mendadak lebih kuat dari Amerika Serikat atau Israel, melainkan karena terbukti bahwa negara adidaya pun bingung menghadapi musuh yang menolak bertempur dengan cara main mereka. Pada akhirnya, mungkin justru uang yang menjadi senjata paling menentukan dalam perang ini. Houthi beroperasi dan struktur biaya yang sangat berbeda dari Amerika Serikat. Banyak drone dan proyektil mereka dirakit secara lokal menggunakan komponen yang relatif murah. Sementara sistem pertahanan yang digunakan lawan untuk menghentikannya dapat berharga jutaan dolar per unit. Artinya, setiap kali Houthi meluncurkan sebuah drone atau rudal yang murah, pihak lawan mungkin harus meluncurkan pencegat bernilai jauh lebih tinggi hanya untuk menghentikannya. Inilah yang membuat perang asimetris menjadi begitu berbahaya bagi kekuatan besar. Keunggulan teknologi tidak selalu berarti keunggulan ekonomi. Sebuah sistem pertahanan udara canggih memang dapat menghancurkan ancaman dengan tingkat keberhasilan tinggi. Tetapi jika biaya setiap intersepsi berkali-kali lipat dari harga senjata yang dicegat, kemenangan taktis dapat berubah menjadi kerugian strategis. Dan ini bukan sekedar kebetulan. Bagi Houthi, membuat lawan terus mengeluarkan uang merupakan bagian dari logika perang mereka. Mereka tidak harus menghancurkan armada Amerika atau mengalahkan Israel dalam pertempuran terbuka. Mereka hanya perlu menciptakan ancaman yang cukup murah untuk diluncurkan berulang kali, sehingga lawan dipaksa mempertahankan respon yang jauh lebih mahal. Skalanya terlihat dari angka yang sudah kita bahas. Amerika Serikat telah menghabiskan sekitar 7 miliar dolar dalam 931 serangan terhadap Houthi. Sementara itu, sebagian besar persenjataan Houthi dibuat dengan model produksi dan perakitan yang jauh lebih murah. Disinilah ukuran kemenangan menjadi berbeda. Dalam perang konvensional, kita biasanya bertanya siapa yang menghancurkan lebih banyak sasaran. Dalam perang asimetris, pertanyaan yang lebih penting justru siapa yang kehabisan nafas lebih dulu. Karena jika satu pihak dapat mempertahankan serangan dengan biaya ribuan atau puluhan ribu dolar, sementara pihak lain harus membalas dengan jutaan dolar setiap kali menekan tombol intersepsi, maka perang perlahan berubah menjadi perlombaan daya tahan finansial. Dan dalam perlombaan seperti itu, negara terkait sekalipun tidak otomatis menjadi pihak yang paling diuntungkan. Inilah pelajaran terbesar dari konflik Yaman. Jika sebuah kelompok dengan sumber daya jauh lebih kecil mampu bertahan menghadapi kekuatan militer terbesar dunia selama bertahun-tahun, pertanyaannya bukan lagi sekedar mengapa Houthi belum kalah. Tapi apakah negara-negara adidaya harus menemukan cara baru untuk memenangkan perang yang dimainkan dengan aturan yang sama sekali berbeda?